Siapa sih yang nggak tahu Final Destination, ya kan? One of the most famous and scariest horror movie. Kenapa horror? Karena itu berkaitan dengan kematian dan menurut aku plotnya tuh unik banget. Buat teman-teman yang belum tahu, aku ceritain sedikit ya. Biasanya Final Destination itu menceritakan tentang seseorang di mana dia biasanya pemeran utamanya yang akan mendapatkan visions atau penglihatan tentang apa yang terjadi di masa depan dan biasanya itu berhubungan dengan kecelakaan atau kematian. Nah, biasanya visionsnya tuh jelas banget, jadi dia tahu gitu siapa yang akan meninggal gitu, orang-orang di sekitarnya dan termasuk dirinya sendiri. Nah, karena dia udah dapat visions itu, dia berusaha mencegah dengan harapan agar visions itu nggak kejadian gitu. Jadi bisa dibilang dia mencoba menghindari kematian gitu. Jadi filmnya tuh tentang itu guys. So ya, aku inget banget pertama kali nonton Final Destination yang pertama ya, itu pas aku remaja dan aku suka banget, makanya aku selalu ngikutin dari yang pertama sampai ke yang terakhir ini yang baru banget rilis, yang ke-6, Final Destination Bloodline. Udah pernah nonton belum kalian? Udah. What do you guys think? Gimana yang terakhir? Banget sih, beda gitu ya. Beda. Ceritanya, alur ceritanya beda kan. Oke. Jadi fresh. Teteh ini Aku sih lebih tahu ada fakta tersembunyi yang gitu. dari film itu jadi tahu ada fakta tersembunyi. Oh, kita bahas sekarang di sini. Nggak. Spesifik kayak gitu. Oke. Tapi ya, kayak Boleh dikasih tahu sekarang apa mau kasih tahu nanti? terserah. Oh, apa? Oke. Ya itu faktanya ternyata sesuatu itu Heeh. si kematian itu tuh ada bomnya. Oh iya sih, dari film ke-1 sampai ke-6. Jadi kan intinya mereka itu menghindari maut, tapi pada akhirnya ya sama aja, semuanya meninggal gitu. Aku nggak inget deh, ada nggak sih yang tokoh utamanya itu selamat yang dapat vision dari 1 sampai 6? Ada yang pertama ya, kalau nggak salah yang pesawat ya. Terus dia lanjut lagi yang kedua, tapi dia mati di yang kedua. Nah, emang bukan yang pertama, tapi ada yang Iya. pertama. Oke. Iya. Lupa ya. Coba-coba tolong kalian komen, saking udah lamanya aku tuh lupa apakah ada yang selamat di film Final Destination. Karena kalau yang nggak boleh spoiler. Oke, aku akan rate ya film Final Destination menurut aku dari yang pertama. Yang pertama, yang pesawat itu aku suka banget karena itu yang pertama, jadi membekas banget di memori aku. Itu rate-nya dari aku 7,5/10. Final Destination kedua itu ada mobil atau truk bawa gelontongan kayu. Nah, disitulah malapetaka tiba. Itu rate-nya dari aku 7/10. Masih oke, tapi tetap lebih bagus yang pertama. Yang ketiga, yang roller coaster itu agak drop sedikit menurut aku karena formulanya sama dan menurut aku kayak agak dipaksain aja kematian-kematiannya di sana. Jadi rate-nya 5/10 dari aku. Yang keempat, yang NASCAR, yang balap ya, itu 4/10. Dan yang paling mengecewakan itu adalah yang Final Destination kelima yang ada di jembatan jalan besar gitu, pokoknya jembatan gantung, benar jembatan gantung itu jelek banget. 3/10 dari aku. Sampai aku menonton Final Destination yang ke-6 which is Bloodlines, itu aku udah agak skeptis, agak pesimis gitu karena sebelumnya tuh jelek banget kan, drop saya, tapi ternyata yang ke-6 ini bagus banget. Jadi aku kasih rating 8/10 untuk yang ke-6. Kalian harus nonton karena ini bukan cuman sekedar cuplikan-cuplikan kematian orang random seperti film-film sebelumnya, terutama yang keempat dan kelima, tapi ini lebih ke ceritanya jelas, alurnya jelas, skripnya bagus, nggak ada plot hole yang signifikan gitu, jadi sangat bisa diterima. Kalau kalian nanya seram apa enggak, ya namanya juga Final Destination, jadi prepare yourself karena bener-bener gore banget dan jijik sih lebih tepatnya. So ya, itu dia guys tentang Final Destination. Tapi kita nggak akan ngobrolin filmnya lebih detail, pokoknya kalian tonton aja kalau mau tahu. Dan aku di sini nggak mau promo filmnya juga ya, karena aku merekomendasikan sesuai apa yang menurut aku bagus. Karena menurut aku bagus jadi aku rekomendasiin gitu. So ya, kita akan ngomongin filmnya lebih jauh lagi dari ini. Tapi sempat ada pertanyaan gitu di benak aku, ini bisa nggak sih terjadi di kejadian nyata gitu, atau ini beneran cuman ya udah gitu buatan film gitu kan. Terus kayak nggak mungkin gitu. Iya gak sih? Atau ada dari kalian yang mungkin pernah mengalami atau pernah berusaha menghindari maut dan berhasil terus masih hidup sampai sekarang, atau mungkin ada visions yang kalian dapat atau feeling, firasat, aku gak tahu kayak yang di film Final Destination, coba komen, mungkin kalian pernah. Tapi menurut aku apa yang terjadi di Final Destination tuh kayak jarang banget, agak gak mungkin terjadi di dunia nyata. Sampai aku baca satu kasus ini, dan itu yang akan kita bahas. So, buka mata,
buka telinga, cause the story will begin. Kadang hidup tuh memang suka ngasih tanda-tanda yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Misalnya nih kayak visionsnya bisa berupa yang nggak tahu sih penglihatan langsung gitu, mungkin ada orang yang indigo gitu bisa ngeliat langsung, atau kadang berupa mimpi, atau berupa firasat, atau feeling gak enak ya semacam itu. Tapi memang gak semua orang itu bisa peka akan tanda-tanda tersebut gitu. Mungkin kita kayak oh ya udah nanggepinnya tuh kayak biasa aja, kayak bukan sesuatu yang harus diperhatikan gitu kan, karena manusia banyak gitu fokusnya sehari-hari. Tapi ada salah satu seseorang di dunia nyata yang bisa peka terhadap tanda tersebut. Dia adalah Jessica Redfield. Jessica Redfield adalah seorang calon jurnalis olahraga. Tahun 2012 dia tuh pindah ke Denver, Colorado untuk mengembangkan karir jurnalisnya. Pada waktu itu juga dia magang di radio. Jadi untuk media lokal bisa dibilang si Jessica ini udah lumayan dikenal beberapa orang gitu guys. Dan kalau misalnya dia punya waktu luang, dia juga suka nulis di blog. Wow, sangat produktif sekali. Biasanya di blog dia tuh suka cerita tentang kegiatan sehari-hari dia, terus nulis juga tentang olahraga, atau bahkan seringkali dia juga nulis tentang pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang dia alami, terutama yang gak bisa dia lupakan. Pada tanggal 2 Juni 2012, dia itu lagi liburan di Toronto, Kanada. Nah, dia tuh tiba-tiba guys, ya seperti kebanyakan cewek pada umumnya, pengen banget makan sesuatu, yaitu sushi. Nah, si Jessica ini tipe orang yang kalau udah pengen sesuatu itu benar-benar harus terwujud keinginannya, mirip kayak aku. Dan cewek-cewek lainnya terutama pada saat PMS kan, kalian kalau misalnya udah pengen makanan yang spesifik satu, aku tahu banget itu pasti harus ada makanan. Ya Gojek mau Gojek 10 kilo Gojek gitu kan. Yang aku nggak, coba komen. Nah, si Jessica ini benar-benar pengen banget sushi. Aku suka bilang kalau misalnya lagi pengen banget, aku suka bilang ngidam gitu guys, bukan lagi hamil, enggak, tapi kayak pokoknya harus benar-benar kesampaian gitu kan. Nah, dia tuh lagi pengen sushi, terus dia tuh bela-belain tuh dia ke Mall Eaton Center di Kanada ya. Dia tuh udah tinggal selangkah lagi tuh masuk ke restoran sushi. Tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Nah, itu tuh menurut dia aneh. Dia tuh kayak kenapa nih gue? Karena biasanya gue nggak kayak gini. Biasanya ya udah langsung gitu, udah tahu apa yang dia mau, langsung aja berangkat walaupun hujan, badai, petir, pokoknya harus. Tapi waktu itu dia udah bener-bener kayak di depan restoran sushinya nih, tinggal masuk. Tapi tiba-tiba kayak enggak deh. Jessica yang lagi bingung ada apa dengan dirinya tuh tiba-tiba ngerasa kalau dia gelisah, terus juga kayak cemas, terus kayak ada pikiran yang seolah-olah kayak ngasih tahu dia tuh kayak jangan-jangan ada bahaya nih gitu. Terus dia celingak-celinguk gitu ngelihat ke sekeliling dia, apa ada yang aneh, apa ada hal-hal yang gak biasa atau ada kejahatan dan segala macamnya. Enggak, semuanya tenang, aman, damai. Terus dia mikir mungkin cuma perasaan dia aja. Jadi Jessica berusaha nenangin diri nih kayak oh ya udah deh, kayaknya emang feeling aku doang gitu. Nah, akhirnya dia tetap nggak jadi beli sushi dan dia memutuskan untuk beli burger and poutine. Jadi buat yang belum tahu poutine itu apa, poutine itu enak banget. Jadi poutine itu makanan khas Kanada yang terbuat dari potongan kentang yang digoreng, terus dicampur cheese gitu, sama dibalurin saus yang terbuat dari kaldu. Pokoknya itu enak banget. Aku pernah coba waktu dulu aku di Jerman. Kalian harus coba kalau kalian ke Kanada atau keluar, pokoknya cari poutine. Nah, akhirnya Jessica memesan si burger and poutine itu kan guys. Sambil nunggu pesanan, dia tuh masih wondering, kenapa ya hari ini gue aneh banget. Karena emang biasanya kan Jessica gak kayak gitu. Terus dia juga mikir nih, ini gue udah ganti pesanan, tapi kenapa ya gue masih cemas. Di dadanya tuh kayak dia ngerasa sesek. Terus di pikirannya tuh gak bisa berhenti mikir kalau bakal ada bahaya. Sampai dia tuh kayak engap gitu loh, cemas, engap, kayak tiba-tiba tuh kayak kena panic attack. Nah, kalau mungkin ada yang pernah ngalamin panic attack mungkin kayak gitu ya, kayak kalut terus kayak bingung gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari mall karena dia mikir, aduh gue gak bisa nih kayak gini, gue butuh mencari udara segar, gue gak bisa lama-lama ada di dalam ruangan, gue mau keluar ruangan. Akhirnya dia jalan keluar Mall Eaton Center. Nah, pas dia udah nyampe di depan mall, dia ngerasa lebih lega lah ya, karena kan udaranya fresh gitu, bener-bener kayak
angin apa segala macam tuh dia bisa cium langsung gitu. Nah dia memutuskan untuk menarik nafas, menenangkan diri. Tapi itu semua cuman sebentar guys. Karena cuman selang 3 menit dari Jessica keluar mall, itu keadaan kacau. Kalian pasti bingung ada apa kan? Karena Jessica yang ada di situ dan di sekitarnya dia ngelihat keadaan yang tiba-tiba kacau itu pun sangat bingung. Dan dia yang tadinya baru tenang sedikit ngerasa sekarang kepanikannya dia udah kembali. Dia bener-bener kayak wow ini ada apa nih, ada apa? Kenapa nih sampai ada polisi dan pemadam kebakaran segala? Biasanya kalau udah ada polisi dan pemadam kebakaran berarti ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Pasti ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Pada saat itu, orang-orang yang tadinya di dalam mall itu berhamburan keluar. Jadi kayak berlarian gitu loh ke arah Jessica. Nah semakin panik lah dia. Ini apa? Ada apa ini di dalam mall? Padahal kan Jessica tadi habis dari dalam mall dan semuanya aman-aman aja. Tapi karena banyak orang-orang yang berlarian keluar mall itu Jessica mikir, ada sesuatu nih kayaknya di dalam mall yang harus dihindari. Kenapa orang sampai sepanik itu berlarian keluar mall? Jadi dia masih bingung gitu, nggak tahu apa yang terjadi. Di saat semuanya itu masih chaos dan dia masih kepo sebenarnya apa yang terjadi di dalam, disitulah dia mendengar beberapa orang tuh kayak teriak gitu. Nggak begitu jelas, tapi dia dengar ada sebuah teriakan yang bilang kayak gini, "There's a gunshot, there's gunshot." Kayak gitu teriak-teriak. Jadi ternyata ada penembakan di dalam mall. Tepatnya di food court. Di situ jantung Jessica langsung berhenti. Di saat dia lagi panik, sempet-sempetnya dia kepikiran, wait, jangan-jangan semua keanehan yang dia alamin hari ini, mulai dari dia yang pelin-pelan, terus dia anxiety, deg-degan, panik, sampai dia memutuskan keluar mall tadi, perasaan-perasaan gak enak semua yang ada di dalam diri dia, jangan-jangan adalah sebuah pertanda. Sebelum kita lanjut, karena ceritanya makin kesini makin seru, please jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya karena ada banyak stok konten seru buat kalian di minggu-minggu kedepannya. Finally Jessica yang masih bingung, akhirnya dia mulai mendapatkan jawaban kan. Dia udah tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam mall itu. Jadi ada orang random yang nembak sebanyak 8 kali. Dan situasi itu menimbulkan kepanikan, jadi makanya orang-orang yang ada di dalam mall tadi keluar berhamburan. Di saat itu juga polisi, pemadam kebakaran semuanya datang berusaha untuk menyelamatkan. Nah di posisi itu Jessica yang masih berdiri terpaku itu masih bingung gitu, kayak dia harus ngerespon kejadian ini gimana. Sementara di pikirannya tuh kayak banyak banget kan. Bahkan dia tuh kayak udah didorong-dorong gitu sama polisi suruh minggir, tapi dia tuh kayak masih terpaku gitu. Jadi kakinya tuh kayak masih lemas gitu, kayak bingung gitu kan. Kepikiran gak sih kalau kalian jadi Jessica, kalian bakal kayak gimana? Kalau aku juga mungkin akan sama sih kayak Jessica, bakal terpaku untuk sesaat gitu. Korbannya ternyata cukup banyak ya guys, ada kurang lebih sekitar 12 korban luka tembak. Nah pada saat itu juga pandangan Jessica tuh teralih ke satu tanduk nih. Di tanduk itu ada seorang cowok yang lagi diangkat sama tanduk itu, tapi Jessica gak bisa mengalihkan pandangannya ke luka di badan cowok itu. Jadi dadanya ketembak, terus bagian sampingnya juga ketembak, sama lehernya juga ketembak. Jessica inget karena lukanya tuh sangat mengerikan. Dan pada saat yang hampir bersamaan Jessica dengar ada 2 polisi mengobrol, pakai HT gitu ngobrolnya. Satu yang ada di luar, lokasi di luar mall, satu lagi yang ada di dalam mall. Dan di sana dia dengar suara dari HT itu yang bilang 1 korban jiwa. Jadi tadi pria yang dilihat dengan luka parah sama Jessica tadi yang lagi ada di atas tanduk tadi sudah meninggal dunia. Dengar kayak gitu Jessica ngerasa langsung lemes, mual dan pengen langsung muntah. Karena mungkin itu pertama kali dia ngelihat bener-bener ada orang yang meninggal di depan mata kepalanya dia. Meskipun Jessica udah mulai sadar kalau ini penembakan ini nyata, tapi dia masih gak bisa menyingkirkan pikiran kayak, oh my god, ini baru aja kejadian dan tadi aku ada di dalam mall itu. Kalau seandainya beberapa menit aja aku telat keluar mall, mungkin aku bisa jadi salah satu korbannya. Dan pikiran itu terus terngiang-ngiang di kepala Jessica sampai akhirnya satu hari dia menemukan jawabannya. Setelah kejadian tersebut Jessica memutuskan untuk pulang ke penginapan. Ingat ya tadi aku ceritain kan kalau Jessica itu di Toronto itu lagi liburan, jadi dia tinggal di penginapan. Nah selama di penginapan dia tuh terus menerus ngikutin berita tentang penembakan tersebut gitu. Karena memang cukup viral, jadi ya memang disiarin di channel-channel television yang ada di Toronto pada saat itu ya. Sampai ada salah satu berita yang dia tonton itu benar-benar menunjukkan dengan detail peta lokasi kejadian di dalam mall tersebut. Di peta itu terlihat kalau korban yang tewas itu ternyata lokasinya itu ada di food court. Tepatnya di meja
ketika Jessica beli burger. Itu adalah tempat Jessica beli burger and poutine. Kalian masih ingat kan dia nggak jadi makan sushi, dia akhirnya memutuskan untuk beli burger and poutine. Nah itu dia, sama, tempatnya sama. Tapi bedanya Jessica itu nggak makan di situ. Dia karena dia ngerasa nggak tenang, dia langsung keluar kan. Tapi kebayang nggak kalian apa yang terjadi ketika Jessica makan di situ? Nah dia juga mikir kayak gitu. Gila, itu sama banget. Nah itu tempat gue beli burger and poutine, kata Jessica kan. Kalau misalnya gue duduk di sana, makan di sana, apa mungkin ya gue yang ketembak? Akhirnya karena dia benar-benar penasaran, dia ngambil ngodok-ngodok itu struk belanja burger yang dia masih simpen ternyata. Terus dia lihat, dia beli burger itu 6.20. Dan kejadian penembakan itu terjadi pada pukul 6.23. Cuman beda 3 menit. Itu adalah 3 menit yang dipakai Jessica untuk jalan keluar mall mengikuti firasatnya. Dan itu juga adalah 3 menit yang membawa Jessica menghindari ambang maut. Kalau aja dia ngelawan firasatnya, jadi instead of going out, dia tetap milih di sana untuk makan dan kayak mengacuhkan firasatnya, kayak ya udah sih ini bukan apa-apa. Dia duduk di situ, makan di situ dengan tenang. Bisa jadi dia adalah satu-satunya korban yang tertembak. Ya nggak sih? Kalau misalnya nih, ini ada korban satu ternyata tempat dia makan burger tuh, tempat dia beli burger. Itu 6.23 terjadi. Dia baru nerima burgernya 6.20. Dibayar segala macam, dia makan 6.23 masih makan dia di situ kan? Targetnya itu yang duduk di sana. Misalnya dia duduk deketan atau duduk bareng gitu makan di sana. Ya bisa jadi nggak cuman targetnya doang yang meninggal, bisa jadi dia juga kena gitu kan. Oke, itu the power of feeling ya. Kadang kalau kita punya feeling itu memang nggak bisa dijelasin, tiba-tiba ada aja. Dan pilihan kita selanjutnya adalah mengacuhkan atau mengikuti gitu. Dan di sini Jessica Redfield ini memilih untuk mengikuti firasatnya. Keren sih. Cenayang kali dia ya. Beberapa hari setelah penembakan di Eaton Center Mall, Jessica akhirnya bisa nulis lagi. Dia memutuskan untuk nulis di blognya. Dia mencurahkan apa yang dia rasakan itu di blognya. Mulai dari kejadiannya seperti apa. Dia juga cerita gitu gimana dia yang waktu itu ada di Eaton Mall Center bisa terhindar dari kejadian. Dia juga mendeskripsikan dengan jelas perasaannya yang gak enak sampai detik-detik di saat dia nulis blog itu masih terngiang-ngiang jelas bayangan korban-korban dan orang-orang yang berlarian dengan panik, situasi chaosnya seperti apa masih. Dan kalau ngebayangin itu Jessica masih merasa mual. Jadi apa yang dialamin Jessica ini ya guys, bisa dibilang mirip sama apa yang terjadi di Final Destination. Jadi dia mendapatkan firasat dan dia memilih untuk mengikuti firasat itu. Tapi kalau di Final Destination bedanya dia itu mendapatkan vision. Ya namanya juga film ya, dan bener-bener jelas gitu visionnya. Bahkan dia tahu gitu orang yang meninggal siapa aja berikut dengan urutannya. Tapi kalau Jessica ini lebih ke firasat yang dia rasakan di dalam dirinya sendiri, respon tubuhnya yang akhirnya menentukan dia untuk mengambil langkah yang mengikuti firasatnya itu. Jadi dia nggak dapet vision kayak yang di Final Destination, tapi ya firasatnya dia menurut aku sangat kuat, cukup untuk membuat dia bisa menghindari maut. Terus aku dari tadi sambil cerita gini aku wondering ini penembaknya ini tuh siapa? Apakah orang random atau apa gitu. Jadi dia udah ketangkep belum? Udah ketangkep, tapi besokannya nggak dicari. Oh oke. Soalnya dia nyerahkan diri ke polisi. Oh dia sadar kali ya dia udah melakukan kesalahan. Jadi dia menyerahkan diri tepat sehari setelah penembakan di Eaton Mall Center itu ya. Oh oke. Ya nggak bisa bilang baik sih, baru bilang baik juga nyerahin diri. Enggak, dia udah merugikan banyak orang dan sampai ngebunuh ya. Aku sendiri belum sempat riset, makanya kita tanya aja ke scriptwriter aku yang atau researchernya kasus ini nih. Jadi motifnya dia tuh apa? Sebenarnya nembak-nembak random gitu. Jadi si pelakunya itu anggota gangster kan. Si korban itu tuh targetnya. Jadi dia tuh berantem sama si korban tuh, sama anggota gangster gitu. Oh, Pas dendam, pas kebenaran dia ngeliat ternyata si si ini berarti targetnya ini juga anggota gangster. ya. Oh gitu. Jadi mendadak di tempat gara-gara tiba-tiba dia ngelihat musuhnya kayak, dan dia juga karena preman dia pasti sedia bawa gun, bawa pistol. Jadi udah dia nggak pikir panjang tuh, langsung dar der dor, makanya banyak korban luka tembak ya.
agak gila juga sih, spontaneous. Kadang spontaneous itu dibutuhkan, tapi nggak pas itu juga kali ya, itu gila sih. Oh oke. Wow, ya itu guys, jadi kelanjutannya seperti itu. Jadi sebenarnya motifnya karena dia dendam ke satu orang, ini benci ke satu orang, tapi masyarakat yang ada di dalam mall itu, terutama yang di food court itu jadi korban gitu. Oke, back to Jessica Redfield, dia memang benar-benar selamat dari kasus ini, tapi apakah itu berarti dia berhasil cheating atau mencuri maut kayak di film Final Destination? 3 menit yang krusial tadi tuh emang berhasil membawa Jessica menghindari maut karena firasatnya yang sangat kuat. Dan yes, dia memang selamat. Kita yang lihat kasus ini tuh benar-benar ngerasa Jessica adalah seseorang yang beruntung. Dia keren. Tapi cerita Jessica belum berakhir di sini. Loh, Kanat, Jessica kan udah selamat, tapi kenapa ceritanya masih lanjut? Well, that wasn't the end of the story, karena setelah kejadian itu Jessica mengalami perubahan yang cukup besar dalam hidupnya. So long story short, setelah kejadian penembakan itu, Jessica balik lagi nih ke Denver, Colorado. Dia melanjutkan kegiatannya. Dia magang di radio, nulis blog, dan dia juga apply sebagai jurnalis olahraga di beberapa TV. Terus kan dia sempat tuh nulis di blognya tentang kejadian yang dialami itu, tentang tragedi penembakan itu. Nah, banyak orang-orang yang baca blog Jessica itu berpendapat kalau apa yang Jessica alamin ini mirip banget sama kejadian di Final Destination. Nggak cuman orang-orang random ya atau orang yang dia nggak kenal, tapi orang-orang terdekatnya Jessica juga ngerasa seperti itu. Well, nggak cuman baca blognya, tapi ngerasa tuh maksudnya di sini adalah mereka ngerasa ada perubahan sikap di dalam diri Jessica yang membuat mereka tuh mikir kayak, ini Jessica kenapa ya gitu. Ya Jessica memang nggak cerita apa-apa guys ke mereka, ke orang-orang terdekatnya tuh dia nggak bilang gitu dia kenapa, tapi namanya juga orang-orang terdekat pasti tahu dong kalau ada yang berubah. Ada satu yang beda dalam diri kita aja mereka tahu gitu. Nah mereka tuh nyadar kalau ada perubahan yang cukup besar dalam diri Jessica. Nah ibunya Jessica sendiri, Sandy Phillips, ketika diinterview sama ABC News, dia bilang kalau setelah kejadian traumatik itu Jessica sekarang jauh lebih ekspresif. Dia tuh sekarang seneng banget ngabisin momen sama keluarga dan gak segan-segan untuk menunjukkan kasih sayang dia ke keluarganya. Kayak meluk, terus bilang I love you. Pokoknya ke orang-orang terdekatnya kayak keluarga, sahabat, saudara-saudaranya, dia tuh benar-benar nunjukin affectionnya dia gitu. Nah karena Jessica biasanya gak kayak gitu, orang-orang terdekatnya Jessica tuh mikir kayak, ini Jessica kenapa ya, kok seperti mau pamitan gitu. Tapi setiap kali ditanya Jessica cuma bilang kalau dia gak apa-apa, dia begitu karena dia sekarang jauh lebih menghargai hidupnya. Dan dia pengen orang-orang terdekatnya juga tahu kalau ya dia tuh sesayang itu sama mereka dan benar-benar pengen menghabiskan waktu di hidupnya itu dengan lebih baik sama orang-orang terdekatnya gitu. Terus ini ada pesan yang menurut aku relate banget dan aku pas baca kayak iya juga ya gitu. Kita nggak tahu kapan maut menjemput kita nggak tahu nyawa kita bisa diambil kapan, di mana, pada saat ngapain, kita benar-benar nggak tahu. Makanya kita harus benar-benar menikmati hidup yang kita jalani sekarang. Ini kata Jessica ya guys, bahkan dia pernah nulis secara spesifik di blognya tuh kayak gini, aku bacain ya. Saya merasa seperti bereaksi berlebihan tentang apa yang saya alami. Tetapi saya nggak bisa bersyukur atas apapun yang menyebabkan saya membuat pilihan yang saya buat hari itu. Pikiran saya terus memutar ulang apa yang saya lihat di kepala saya. Saya berharap bisa menghilangkan perasaan aneh ini dari dada saya. Perasaan yang mengingatkan saya betapa diberkatinya saya. Perasaan yang sama yang membuat saya meninggalkan Eaton Center. Perasaan yang mungkin saja menyelamatkan hidup saya. Sebenarnya perubahan yang dialami Jessica ini lebih ke arah yang positif. Iya kan guys? Dan setelah kejadian itu juga gak ada kejadian aneh atau hal-hal negatif atau hal besar yang terjadi di hidup Jessica. Semuanya normal, cuman ya dia jadi lebih mellow dan lebih meromantisasi hidup. Sampai 6 minggu kemudian, tepatnya di tanggal 19 Juli 2012, di suatu pagi Jessica bikin tweet kayak gini. Never thought I'd have to coerce a guy into seeing the midnight showing of The Dark Knight Rises with me. Jadi intinya dia gak pernah kebayang kalau dia akan maksa cowok buat nemenin dia nonton Dark Knight Rises, Batman ya, film Batman waktu itu ya. By the way ini film favoritnya Randy. Well, it's actually just a simple and normal tweet karena Jessica cuma cerita kalau dia se-excited itu buat nonton Batman The Dark Knight Rises sampai harus maksa temen cowoknya. Dan yes, pada hari itu dia nonton Dark Knight sama temen cowoknya namanya Brent Lowacht.
Dia sampai maksa si Brand buat nemenin dia karena dia benar-benar se-excited itu dan dia benar-benar sesuka itu sampai nontonnya tuh harus premiere guys. Bioskop Aurora yang ada di Colorado, tepatnya Theater 9. Mereka datang early, nothing happen, dan Brand juga cerita kalau ya Jessica nggak ngomong ke dia kalau ada firasat yang aneh atau apapun yang mengganggu, sama sekali nggak. Karena ya yang terlihat Jessica memang se-excited itu buat nonton. Ya that day ya Jessica is just being Jessica. Ingat gak aku pernah cerita di awal kalau Jessica tuh kalau udah pengen sesuatu dia bener-bener harus dapetin itu. Nah iya sama nih kayak gini nih. Dia bener-bener harus nonton premiere harus hari itu karena dia bener-bener sesuka itu kan. So ya dia sampai maksa si Brand buat nemenin dia. Saking semangatnya Jessica pengen nonton filmnya, dia bahkan masih sempat nge-tweet dan protes gitu karena filmnya telat. Jadi film tuh harusnya mulai jam 12.10 tapi sampai 12.30 itu belum diputer. Jadi dia tuh kayak agak bete gitu ya, sampai dia tuh update gitu di Twitter dan dia bilang kayaknya dia ngebales temennya gitu. Di sini tuh dia kayak ngebales temennya gitu @JesusSpecter. Movie doesn't start for 20 minutes. Again, it's a normal tweet. Cuman balas-balasan sama temennya. Tapi siapa yang ngira kalau ternyata itu adalah tweet terakhir seorang Jessica Rabbit. Tepat setelah film dimulai beberapa menit, mendadak satu bioskop dipenuhi gas air mata. Dan orang yang ada di bioskop tersebut sama sekali nggak bisa ngelihat apapun, termasuk Jessica dan Brand. Dan di tengah kebingungan, ada apa ini? Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakan bertubi-tubi bergema di seluruh bioskop dan ternyata ada seorang cowok yang pakai helm dan masker gas nembak membabi buta dari kursi paling depan. Yes, berarti dia adalah salah satu orang yang nonton yang ada di dalam sana. Kok bisa lolos ya bawa senjata ya? Oh my god, se-thoughtful itu berarti memang ini direncanakan. Jangan dicontoh, banyak banget penonton yang kena tembakan, bener-bener susah menghindarin guys. Ini situasinya lebih kacau dari penembakan yang pertama karena ini terjadi di gedung yang tertutup. Terus dia, si orang ini yang nembak ini kan dia ada di paling depan, jadi orangnya itu semua bisa terlihat dan badannya itu gampang dijangkau gitu loh guys. Jadi ketika dia menembak itu hampir tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kita turun ke bawah kursi. Nah itulah yang dilakukan sama Brand. Tapi walaupun dia udah berusaha berlindung ke bawah kursi, tetap kena tembak. Jadi kaki dan punggung Brand itu tetap kena tembak. Dan ketika dia ngelihat ke samping, dia mau make sure keadaan Jessica gimana. Jessica udah gak ada gerakan sama sekali, dia udah bener-bener terpaku. Dan dia ngelihat ke kakinya Jessica, kakinya udah berlumuran darah. By the way si Brand ini, dia itu adalah seorang paramedis, jadi dia paham soal P3K. Nah ketika dilihat Jessica kakinya terluka, dia pengen langsung gitu loh bantuin Jessica untuk nyetop pendarahan yang ada di kakinya. Itu darahnya udah kemana-mana kan. Dia fokus tuh beneran kayak mau ngobatin si kakinya Jessica atau at least kayak nyetop gitu biar darahnya gak semakin banyak yang keluar. Tapi si Jessica ini bener-bener gak ada reaction sama sekali. Dia juga gak mengeluh kesakitan, gak teriak-teriak, pokoknya kayak tenang aja gitu. Padahal Brand aja yang kaki sama punggungnya kena tembak itu udah bener-bener ngerasa sakit banget. Dan dia juga kalau bisa teriak dia udah teriak kali gitu. Tapi karena dia panik, lebih fokus ke Jessica, mungkin dia mikir pada saat itu ya I have to save Jessica first gitu ya. Makanya dia nolongin Jessica. Tapi dia bingung, ini Jessica kenapa diem aja, kayak bener-bener diem gitu loh guys. Jadi selain di kaki, Jessica juga tertembak di kepala dan itu yang bikin Jessica tidak sadarkan diri dan sulit untuk diselamatkan. Dia mencoba membawa Jessica ke rumah sakit, tapi sayangnya gagal karena Jessica menghembuskan nafas terakhirnya sebelum dia keluar dari bioskop. Yap, Jessica Redfield telah meninggal dunia setelah insiden penembakan yang terjadi di bioskop Aurora selama 90 detik yang juga menewaskan 12 orang lainnya dan menyebabkan 70 orang korban terluka. Bisa dibilang ini jumlahnya cukup banyak karena pada saat itu bioskop tuh lagi padat-padatnya, jadi kalaupun nembak random gitu, bayangan aku itu pasti akan ada banyak banget yang kena. Terus siapa nih si oknum penembak yang benar-benar nekat nembakin orang di bioskop? Jadi pelakunya itu namanya James, dia adalah mantan mahasiswa PhD ilmu saraf di University of Colorado. Nanti keren ya. Iya. Kok malah nembakin banyak orang? Kenapa tuh teh? Gak ada. Iya. Stres gak sih dia? Dia punya gangguan Skizofrenia. Oh. kan dia bilang di jurnalnya dia Heeh. kalau dia tuh memang pengen melakukan percobaan penghilangan nyawa massal
Jadi dia memang obses buat melakukan itu dan direncanakan. Pantas dia pinter ya kepikiran buat naruh ini, maksudnya pinternya not in a good way ya. Dia pinter buat naruh di tangga darurat. Karena dia mahasiswa PhD gitu, emang otaknya ada gitu, tapi sayangnya emang disalahgunakan ya. Jadi juga bisa ngambil ini versi gas air mata kan nggak sembarang bisa dijual. Mungkin kalau senjata iya di Amerika kan memang gampang dijual, cuma kan gas air mata enggak kan. Nah dia bisa dapat itu juga disembunyiin di tangga darurat itu, termasuk masker dan lain. Jadi ini proper banget lah. Karena dia emang mau melakukan percobaan itu. Oke. Nebak nggak kalian jujur? Ketebak nggak kalau endingnya Jessica Redfield harus mati dengan cara seperti ini? Yang nggak jauh beda sebenarnya sama tragedi yang dia alamin di Eaton Center. Aku pas baca kasus ini bener-bener kaget, shock, karena kayak gila, aku kira dia selamat di tragedi pertama itu, that was the ending, tapi ternyata enggak. Coba komen di bawah menurut kalian gimana, apakah ini mirip sama Final Destination? Karena menurut orang-orang ya itu yang bikin mirip. Jadi dia sempat selamat dari maut yang pertama hanya untuk dijemput lagi oleh maut di tragedi kedua. Menurut aku personally, yes, ini mirip banget sama Final Destination. Dan menurut orang-orang lain juga sama kayak gitu, ini mirip banget sama apa yang terjadi di Final Destination. Sampai ada satu tweet yang bilang kayak gini, aku baca ya. So, Jessica Redfield escaped a mall shooting last month, then got killed at this theater shooting. That's fucked up Final Destination shit. Shaking my head, R.I.P. Rest in peace. Terus di forum Reddit juga ada yang bilang, it's eerie how Jessica Gawi survived the shooting in Toronto only to lose her life in a completely different tragic event. It's like the universe was trying to play with fate like Final Destination. Jadi intinya ini bilang kayak agak sedikit aneh, lucu, unik gimana Jessica Gawi itu berhasil selamat dari penembakan di Toronto hanya untuk kehilangan hidupnya di tragedi yang completely different. Well, sebenarnya tragedinya mirip ya, penembakan, tapi intinya di tragedi yang berbeda, di event yang berbeda gitu. Terus ini seolah-olah seperti semesta itu bermain dengan takdir kayak di Final Destination. Kenapa disampaikan? Kan si Jessica kan nggak ada vision, kan Final Destination ada visionnya. Iya sih, memang Jessica kan nggak kayak di tokoh di Final Destination gitu yang ngelihat jelas gitu, dia cuma firasat gitu kan, tapi dengan firasat dia berhasil selamat. Kenapa dimirip-miripin sama orang? Karena polanya sama. Sebenarnya intinya bukan cuma di visions atau firasat yang dia dapat, tapi patternnya, polanya. Di mana kalau di film Final Destination itu, menurut aku ini ya, di Final Destination itu kan orang yang berhasil selamat dari kematian, terus dia berusaha mengakali gimana caranya biar dia nggak mati, tapi at the end of the day eventually dia akan mati gitu. Dia tetap harus mati, entah mungkin nggak duluan, tapi nantinya ujung-ujungnya akan mati. Jadi intinya kita nggak bisa menghindari maut. Bahkan ada beberapa orang yang mencoba mencurangi maut gitu, kayak di film Destination. Kalau kalian nonton Bloodlines, berusaha cheating, tadi istilahnya tuh kayak dia berusaha menipu maut dengan pura-pura mati, dengan teknik-teknik yang kita juga nggak kepikiran, tapi kayak oh ini upaya untuk mencurangi maut gitu. Tapi kalau kacau akhirnya jadinya jauh lebih parah. Jadi intinya di sini jangan bermain-main dengan maut. Which is sebenarnya aku juga bingung sih nonton itu tuh kayak gimana ya, nggak mungkin kan kita diem aja gitu ketika kita dapat vision atau kita punya firasat gitu, nggak mungkin dong kita diem aja, pasti kita akan melakukan sesuatu upaya gitu untuk menghindari. Tapi ternyata itu di-consider cheating, ibaratnya kita tuh kayak mau lari gitu, kayak mau kabur dari maut. Boleh siapa yang nggak takut sama maut ya gitu. Bahkan ada satu line di film itu yang bikin aku tuh tertampar juga. Ada satu kalimat yang dibilang sama salah satu tokoh di sana, dia bilang kayak ya udahlah nggak usah dipikirin, just enjoy your life gitu. Kayak masih ada waktu, udah nikmatin aja hidup kamu. Tapi ini juga menurut aku agak-agak apa ya, bertolak belakang sama apa yang terjadi. Gimana kita bisa enjoy hidup kita ketika ngelihat orang-orang di sekeliling kita meninggal dan somehow
soon kita juga akan meninggal gitu. Gimana kita bisa tenang gitu. Jadi ya kita disuruh kayak banyak mikir aja sih sebenarnya nonton ini guys. Kayak lebih kritis dan kayak atau sebenarnya nggak usah mikir ya karena udah stres. Nggak tahu sih kalian tipe yang nonton film ini suka kepikiran atau nggak sih? Kebawa mimpi. Oh my god. Kamu gimana yang? Aku biasa aja sih, Just film. Oh, kalau aku tuh mikir kayak gitu loh, maksudnya ketika aku ada di posisi si pemeran utama apalagi itu, apa yang aku lakukan gitu. Kayak bingung aja gimana gitu kayak tapi intinya ya should enjoy our life as best as we can sih dan lebih mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar kita sebelum menyesal dan sebelum terlambat. Itu sih poin yang aku tangkap dan aku bisa petik dan bisa aku aplikasikan dari film itu karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput. Wah. So ya, ini baru the end of the story guys. Walaupun Jessica Redfield berhasil lolos dari satu maut, belum tentu dia bisa lolos dari takdir kematian. Itu kesimpulannya. Nah, setelah kejadian hilangnya nyawa Jessica Redfield ini, itu pasti geger dong di mana-mana karena ya itu tadi mirip banget sama Final Destination. Bahkan di blog-blog kayak Reddit, terus juga di forum diskusi gitu kayak Crime Watchers ini muncul konspirasi yang bilang bahwa wah ini tuh mirip banget sama Final Destination dan makanya case-nya Jessica Redfield ini menjadi salah satu case yang paling viral. Orang-orang yang suka berkonspirasi ini jadi mikir, apa jangan-jangan film Final Destination itu memang terinspirasi dari kisah nyata? Kalau misalnya kalian punya cerita yang mirip di mana kalian punya firasat atau kalian mimpi atau kalian mungkin memang indigo dan pernah ngalamin kejadian serupa di mana kalian dikasih lihat apa yang terjadi itu duluan, boleh banget komen di bawah, nanti siapa tahu kita bisa bacain cerita kalian. Dan jangan lupa kirim ceritanya ke email yang ada di sini. Tahu gak sih, bacain cerita ini ke kalian tiba-tiba aku jadi ingat sesuatu. Aku kayaknya udah pernah cerita deh ke kamu yang ke Teh Dini tapi belum. Kalau aku pernah dapet vision berupa mimpi. Waktu itu aku tuh lupa, tapi ini nggak terlalu lama banget, bukan pas aku kecil, aku udah gede. Kalau nggak salah waktu itu aku lagi di luar di Jerman atau di mana. Pokoknya aku pernah mimpi ada tsunami gede banget. Aku tuh lagi duduk-duduk di pinggir pantai, tiba-tiba ada ombak gede banget, terus ke darat gitu, tiba-tiba kayak nyerang ke darat gitu loh, ombaknya buar gitu. Terus semuanya hancur dan aku tuh bingung karena habis ombak itu semua tuh tiba-tiba kosong gitu. Dan aku tuh kayak panik, loh ini orang-orang pada kemana? Terus aku nelponin keluarga aku lah pasti yang pertama ya, papa, mama, terus adik-adik, pokoknya aku teleponin kayaknya orang rumah gitu. Terus gak ada yang ngangkat sama sekali. Aku sedih, terus kayak hampir nangis. Dan bangun-bangun pun aku tuh kayak sedih, kesel gitu loh, kayak gitu. Ternyata aku lagi di pinggir pantai, kena siram, gitu. Enggak, aku nggak kegulung. Tiba-tiba pas udah selesai itu kosong, makanya aku panik nih, orang-orang pada kemana gitu. Walaupun sebenarnya pas di sana juga aku nggak lagi sama keluarga aku, tapi aku ingat kayak nelpon keluarga aku lagi di Bali kan. Aku teleponin gak ada yang ngangkat. Terus aku bangun-bangun tuh kayak kesel jadinya, panik gitu karena gak ada yang ngangkat telepon kali ya. Akhirnya ternyata pas aku bangun ada berita semalam Bali tuh gempa gede banget. Aku gak tahu sih, maksudnya ini kan tsunami terus tapi yang terjadi gempa. Tapi menurut aku kayak bencana gitu, masih sama, masih berkaitan. Dan kalau dibilang kebetulan, nggak yang kebetulan banget gitu, kok bisa pas gitu. Tapi kalau misalnya dibilang visions, ya nggak sedetail itu juga gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Kayak tapi cukup untuk bikin aku deg gitu. Gitu loh guys, maksudnya paham gak sih? Kayak itu pas aku baca berita, aku bener-bener kayak deg. Oh my god, apa ini maksud mimpi aku semalam? Itu persis kayak si Jessica. Apa ini mimpi aku semalam ini maksudnya ini gitu. Ya kadang mungkin tanda-tandanya tuh gak akan sejelas dan segamblang itu. Iya, karena bukan peramal, bener, bukan indigo, ya kan. Tapi memang ada gak enaknya itu, menurut aku gak bisa dideskripsiin sih. Tapi siapa tahu kalian pernah ngalamin, pokoknya cerita. Karena aku pengen tahu kalau mungkin sebenarnya banyak yang pernah ngalamin firasat gak enak ini. Mungkin sebenarnya tanda-tanda itu gampang untuk dirasakan oleh manusia, tapi ya memang kadang kitanya aja yang gak peka. Thank you so much udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Make sure kalian subscribe kalau suka sama cerita-cerita semacam ini. Boleh request juga misalnya mau dengerin kasus apa,
atau urban legend apa, boleh pokoknya request ke email yang ada di sini lagi. Jangan lupa juga nyalain notification button, iya lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau ada episode BH Natya yang baru. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Intinya sih aku ngerasa kayak ya suatu saat itu entah kapan, sooner or later ya maut itu akan menghampiri kita. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mau apapun bentuknya, kapanpun waktunya, atau dimanapun tempatnya. Dan ini sekaligus jadi reminder juga buat kita bahwa ya kita harus siap kapanpun maut itu menjemput kita. Makanya kita harus berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, selalu.